Shalom, salam Daily Wisdom. Topik kita hari ini yaitu untuk berbahagia perlu hikmat. Coba sekarang saudara-saudara bayangkan bagaimana seandainya saudara-saudara mendapatkan uang sebesar 223 miliar rupiah. Sejumlah uang yang sangat fantastis, bukan? Wow. Apakah yang akan saudara-saudara lakukan ketika tiba-tiba pada detik ini atau saat ini ada orang yang kemudian menelpon dan langsung mentransferkan uang sejumlah dan sebesar itu? Apakah saudara-saudara sempat memikirkan atau merencanakan sesuatu untuk menikmati uang itu? Saudara-saudara adalah seorang buruh di Inggris mendadak mendapatkan uang sebesar 223 miliar rupiah. Kehidupannya langsung berubah karena ia menang lotre itu. Dia melakukan apapun, dia dapat melakukan apapun, dia dapat pergi kemanapun untuk dapat menikmati hidupnya dengan uang itu. Rasanya nggak habis-habis ketika dia menggunakan kekayaannya itu. Nah, apa yang terjadi dalam diri Carol, nama orang itu? Bukankah menjadi impian dan keinginan banyak orang mendapatkan uang banyak dan bisa pergi kemanapun, bisa melakukan apapun tanpa berpikir soal biaya akomodasi, soal biaya transportasi, tanpa berpikir itu bisa pergi kemana, ke luar negeri, kemanapun, tanpa berpikir habisnya berapa. Dan inilah yang dialami oleh Carol. Dia dapat pergi kemanapun dan kapanpun. Apakah saudara-saudara akan bahagia seandainya mengalami seperti Carol ini, saudara-saudara? Ya. Apa yang Carol lakukan dengan kekayaannya itu? Dia pergi kemana-mana, tapi dalam kehidupannya dia membeli rumah yang mahal. Dia tidak rawat, lalu dia hancurkan sebelum dia jual. Dan dia lakukan itu lagi, dia beli rumah lagi, harga 7 miliar, dan kemudian dia hancurkan sebelum dia jual. Dia menghabiskan jutaan dolar untuk membeli sejumlah mobil, helikopter, dan menyewa perempuan-perempuan sebagai kenikmatan hidupnya. Dia menghabiskan uangnya bahkan untuk obat-obatan. Dia akhirnya menjadi seorang pecandu. Dan bagaimana akhir hidupnya? Dia akhirnya menjadi tukang sampah dengan pendapatan sangat jauh berbeda dengan ketika dia menjadi seorang buruh. Keluarga kacau karena anak perempuan dan istrinya dia usir ketika dia menikmati kekayaan itu. Dia menghabiskan kekayaannya membutuhkan waktu 8 tahun. Habis semuanya. Sungguh akhir hidup yang tragis dan jauh dari bahagia. Artikel itu kemudian menuliskan, uang mampu memberikan kebahagiaan, namun uang juga dapat menjadi sumber bencana. Nah, 1 Timotius pasal 6 ayat 10 juga mengatakan akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari imannya dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, jika demikian, apakah kemudian kita menjadi anti uang? Apakah kita tidak boleh menjadi kaya? Apakah kita tidak boleh berkeinginan untuk menjadi orang kaya? Menyimpan uang? Nah, saudara-saudara, untuk berbahagia itu perlu hikmat. Apakah salah menjadi kaya dan ingin menjadi kaya? Tidak, bukan. Apakah bisa bahagia ketika kita menjadi kaya? Tentu bisa. Namun semuanya itu kembali pada cara dan bagaimana mendapatkan dan mengelola kekayaan itu. Itu perlu hikmat. Oleh sebab itulah maka Amsal 3 ayat 13a berkata, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Dan di dalam ayat 17-nya, jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Jadi entah dia itu kaya atau tidak, ketika berada di dalam hikmat dikatakan jalannya penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Dan di dalam ayat 18 berkata, ia, yaitu hikmat, menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya
akan disebut bahagia. Saudara-saudara, maka intinya di sini adalah hikmat untuk berbahagia. Bagaimana keadaan dan situasi saudara-saudara ketika memegang hikmat ini, berada di dalam hikmat ini, jalannya bahagia dan sejahtera. Natal adalah hadirnya sang sumber hikmat itu ke dunia. Firman-Nya menuntun dan mendidik kita dalam kebenaran. Firman itu menjadi jalan dan cara yang penuh bahagia. Bagi mereka yang kaya ataupun tidak, bagi mereka yang berpendidikan ataupun yang tidak memiliki pendidikan tinggi, hidup sederhana, maka di dalam firman-Nya mereka merasakan jalan dan cara yang penuh bahagia itu. Dia, yaitu Yesus sang sumber hikmat, akan menjadi pohon kehidupan bagi setiap orang dalam berbagai status, dalam berbagai perbedaan status. Karena dia, Yesus hadir, akan memberikan hikmat-Nya sehingga orang-orang yang mau hidup di dalamnya akan mendapatkan kebahagiaan sejati. Jadi menjadi kaya dan memiliki banyak uang bagi kita orang Kristen tidak menjadi masalah. Namun yang perlu dipahami bahwa itu semua bukan menjadi sumber bahagia. Tuhan Yesus, sang sumber hikmat itu yang memberikan dan menjadikan kebahagiaan dalam hidup orang-orang percaya. Tuhan Yesus menjadikan bahagia kehidupan anak-anaknya dengan uang, dengan kekayaan, dan dengan segala apapun yang ada di sekitar kehidupan dari umatnya. Hati umatnya atau hati kita tidak terikat oleh harta ketika kita berada di dalam hikmat Kristus itu. Hati kita justru terikat pada pohon kehidupan itu. Hati kita tidak dikuasai atau dikontrol oleh materi. Namun di dalam Kristus justru kitalah yang mengontrol dan menguasai materi itu. Jadi saudara-saudara, apakah saudara-saudara ingin berbahagia dan bersuka cita? Dapatkan hikmat dari atas itu. Maka bahagia dan sejahtera akan menjadi bagian hidup kita dalam segala keadaan dan situasi. Nah saudara-saudara, selamat mempersiapkan hati kita menyambut Natal, menyambut Dia, sang sumber hikmat itu. Semoga di sana kita semua mendapatkan bahagia dan sejahtera. Salam Daily Wisdom, Tuhan memberkati. Kristus Raja semesta, Kristus Surya kebenaran, datangnya kita nantikan, untuk kalahkan kegelapan. Yang dinantikan tiba, lepaskan belenggu dosa. Begitu besar kasih-Nya, mengubahkan hidup kita. Kami nantikan datang-Mu, puaskan hati yang rindu. Engkau